Kegiatan saling dukung di tengah pandemi COVID-19 terus tumbuh di berbagai tempat. Kali ini datang dari Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Berdagai, Sumatera Utara yang mendirikan kedai murah Serba 2000 di Dusun 5 Desa Firdaus Rampah. Ya, di kedai ini personil Satlantas menjual bahan-bahan sembako dengan harga murah yang dananya berasal dari infak para personil polisi. Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai membuat kedai murah Serba 2000 di Dusun 5 Desa Firdaus, Kecamatan Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedai murah ini merupakan program lanjutan dari gagasan penyaluran dana infak personil yang selama ini mereka kumpulkan setiap minggunya, yang diwujudkan dalam program pemberian sembako gratis kepada masyarakat. Di kedai Serba 2000 ini, personil polisi menjual bahan sembako seperti beras, gula, sayur-sayuran, dan lainnya dengan kualitas yang sama dijual di pasaran. Harganya pun relatif murah dan terjangkau, berkisar Rp2.000 per bungkusnya dalam setiap item sembako. Sejak didirikan pada Oktober 2020, kedai memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera. Ya, untuk mengetahui seperti apa kedai Serba 2000 yang didirikan personil Satlantas Serdang Bedagai, saat ini kita telah terhubung dengan AKP Agung Basuni selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Ya, Pak Agung, ini menarik sekali didirikan adanya kedai Serba 2000. Boleh diceritakan Pak awal mulanya seperti apa Bapak dan rekan-rekan membuat kedai murah ini dan sudah sejak kapan Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi tentunya kepada para pemirsa. Berkaitan dengan kedai murah ini, awal mulanya memang saya masuk jadi Kasar Lantas Polres Serdang Bedagai. Saya membuat program bahwa setiap minggu kita melaksanakan sukarela membuat infak kepada personil, khususnya Satlantas Polres Serdang Bedagai. Kemudian infak tersebut kita kumpulkan, kemudian dananya yang sudah terkumpul kita buat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang tadinya kita berbentuk bakti sosial. Namun karena pandemi COVID ini yang sangat luar biasa, sampai sekarang juga kita masih wabahnya juga masih mengalami juga, kita laksanakan pengalihan khususnya pendistribusian sasaran dari infak tersebut. Terkonseplah kedai murah yang tadinya kita alokasikan anggarannya atau dana yang terkumpul untuk bakti sosial, kita belikan barang-barang seperti bahan-bahan sembako, kita buat satu kedai yang di situ menjual untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan ini juga sudah berlangsung sekitar 3 bulan dan kita akan terus lanjutkan sampai nanti mudah-mudahan juga berjalan lancar. Demikian. Baik. Dan ini juga konsepnya selain membuat kedai, ada juga motor yang digunakan oleh para anggota gitu ya untuk berkeliling gitu. Nah, ini ada berapa motor keliling yang digunakan oleh teman-teman dan jangkauannya sampai kemana saja, Pak Agung? Ya, Pak Agung? Iya. Ya. Ya, silakan Pak untuk penggunaan motor kan tidak hanya kedai tapi juga ada beberapa motor yang digunakan untuk keliling. Nah, sejauh ini berapa armada yang dioperasikan dan jangkauannya sampai mana saja Pak Agung? Betul sekali Pak. Jadi di samping ada kedai yang kita standby-kan sebagai kios, yang ini adalah kios dari personil yang mendirikannya dan kita alokasikan sebagai kedai untuk kedai murah. Kita juga memiliki kendaraan sepeda motor yang bisa kita keliling untuk kita menyentuh ke masyarakat-masyarakat yang rumahnya di pelosok pedalaman seperti di hamparan sungai yang notabene mungkin warga masyarakat ini kesulitan apabila berbelanja sembako khususnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Untuk kendaraan kita masih alokasinya masih dua kendaraan yang dikendarai oleh personil setiap pelaksanaan program Kedai Murah ini. Baik. Oke, kemudian Pak, ini yang menarik dalam Kedai Murah Serba 2000 ini kan juga dijaga oleh para personil begitu, terus personil juga setiap harinya berkeliling. Nah, ini bagaimana membagi waktu dengan kerjaan sebagai petugas kepolisian, kemudian juga harus tetap melayani masyarakat dengan kegiatan sosial yang Bapak dan teman-teman gagas? Baik, untuk waktu memang untuk Kedai Murah ini bukanya di hari tertentu, Mbak. Jadi hari Jumat kita alokasikan untuk jamnya antara jam 8 sampai dengan jam 10. Begitu juga yang berkeliling antara jam 8 sampai jam 10 untuk pembagian tugas, untuk pelaksanaan dari Kedai Murah ini saya sudah bagi untuk personil hanya sebagian saja karena kita di samping melaksanakan Kedai Murah ini juga tetap melaksanakan kegiatan rutin pelayanan masyarakat lainnya seperti dalam bidang pelayanan SIM ataupun Samsat dan pelayanan di jalur lalu lintas Kamsel Depcar Lantas. Dan ini sudah berjalan, kita buat secara maksimal, khususnya untuk kedai ini hanya untuk berlaku 2 jam saja, demikian. Baik, jadi sebisa mungkin tidak mengganggu aktivitas saat bertugas dan bisa dibagi waktunya, dan tadi personil juga sepertinya senang gitu ketika melakukan kegiatan sosial, apalagi langsung komandannya yang memimpin ya, ini penting sekali. Oke, baik. Nah, apa kemudian tanggapan dari masyarakat sekitar yang menerima manfaat yang kemudian diterima oleh Pak Agung sendiri dan teman-teman? Baik. Alhamdulillah untuk tanggapan masyarakat ini sangat positif responnya, dan masyarakat juga berharap kalau bisa untuk kita kembangkan lebih luas, khususnya untuk armada-armada yang berkeliling ini bisa menyentuh ke lokasi-lokasi yang mungkin selama ini belum sempat tercover oleh Kedai Murah kita, dan ini juga sudah menjadi rencana dari Satuan Lalu Lintas khususnya dalam peningkatan Kedai Murah ini. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa antusias masyarakat ini sampai dengan kemarin ada warga masyarakat pemohon SIM yang dengan tidak sengaja melihat gerobak kita yang terparkir di parkir Satlantas Polres Serdang Bedagai bertanya dan langsung memberikan respon mau menyumbangkan sejumlah uang, Bang. Jadi menyumbangkan sejumlah uang untuk menambah modal untuk kita bisa membelanjakan membuat Kedai Murah di minggu berikutnya, demikian. Jadi kebaikannya tidak hanya menyebar di antara personil dan juga para ibu-ibu Bayangkari tadi, tapi juga kepada masyarakat yang sekitar yang akhirnya juga turut serta mengikuti program sosial yang digagas oleh Pak Agung dan teman-teman. Baik, Pak Agung, terima kasih sudah berbagi inspirasi pagi hari ini. Semoga juga inspirasinya bisa ditirukan oleh Kasat Lantas yang lain yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.